ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عنه في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Seluruh puja dan syukur kami senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan, baik nikmat-nikmat yang kita minta dalam pendeknya dan sederhananya kepada kita, ataupun nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta dan bahkan tidak pernah terbayang ada dalam benak kita. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita tanpa henti dan tanpa putus, dan memberikan nikmat-nikmat itu dalam bentuk yang terbaik dan paling sempurna untuk kita. Maka tiada yang pantas kita panjatkan selain seluruh puja dan syukur kepada Allah dan menjaga nikmat-nikmat itu dalam kerangka taat kepadanya. Salawat terkirim salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia, Nabi dan Rasul kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya yang mulia, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada segala umatnya yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan menjaga, menjalankan serta melakukan risalah ini hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Tak lupa pula selalu khotib yang penuh dengan kelemahan mengajak untuk diri pribadi dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam artian takwa yang sesungguh-sungguhnya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, semampu kita mengikuti sunnah-sunnah yang Allah contohkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan semua kita melakukan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah Jumat depan kita sudah ada di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, di bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa identik dengan ibadah yang paling utama dan paling mulia di bulan itu, yaitu ibadah saum atau puasa. Bulan yang juga identik dengan diturunkannya Al-Quran
disebut syahrul jihad. Tetapi Ramadan juga disebut oleh sebagian ulama sebagai bulan kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 20. Di situ Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun." Kita dengarkan dengan beriman firman Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. A'dhamu darajatan 'inda Allah, kedudukan mereka itu tinggi di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari ayat itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemenangan syaratnya ada 3. Yang pertama adalah iman. Dan ini adalah fondasi yang paling penting utama ketika kita melakukan ibadah-ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan. Maka dalam hadis riwayat Imam Abu Bukhari dan Muslim disebutkan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa Pak yang berpuasa Ramadan dengan fondasi dengan dasar iman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Diampuni Pak dosa-dosa kita yang telah lewat dan telah kita kerjakan jika kita berpuasa Ramadan dengan dasar iman. Maka untuk mendapatkan kemenangan itu, masyarakat muslim rahimahullah, yang pertama iman. Kita tidak akan bisa berpuasa dengan baik jika tanpa iman. Bapak bayangkan, kita diminta oleh Allah menahan diri dari melakukan hal-hal yang dibolehkan di bulan yang lain. Dibolehkan makan, minum, berkumpul dengan pasangan dan istri, dan hal lain dibolehkan di bulan yang lain. Tetapi di bulan Ramadan kita hanya diminta menahan dari terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Jika tanpa iman kita tidak bisa menahan. Tetapi karena keimanan itu, maka kita mampu menjalankan ibadah puasa itu. Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri, dan hal-hal yang bakalan lain. Bahkan ketika orang mampu mengaplikasikan puasa ini dengan lebih tinggi derajatnya, level yang lebih tinggi, dia akan mampu menahan lisannya, dia akan mampu menahan tangannya, dia akan mampu menahan pendengarannya, bahkan dia mampu menahan hatinya dari hal-hal yang bisa bukan membatalkan, tetapi bisa rusak hal dosa. Level kita itu kan masih menjaga untuk tidak membatalkan. Tetapi kalau level ulama itu mereka menjaga diri menahan seluruh apa yang ada dalam tubuh mereka dari hal yang merusak hal dosa. Level itu beda. Selanjutnya masyarakat muslimin rahimahullah. Yang kedua, syarat kemenangan itu adalah berubah, berpindah. Kita ini Pak, selama Ramadan, kalau kita mau bertafakur, mau merenung, sesungguhnya kita dilatih selama sebulan untuk hijau. Bayangkan, kita yang selama ini sudah terbangun di sepertiga malam, di bulan Ramadan kita dipaksa bangun selama sebulan susah. Kita yang ketika di bulan-bulan yang lain sulit mengendalikan lisan kita untuk berkata kotor, lisan kita untuk berbuat dolim. Di bulan Ramadan kita dilatih sebulan untuk melatih lisan itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Di bulan yang lain Pak,
kita sholatnya malas-malasan, kita ada Quran yang malas-malasan, kita untuk bersedekah dengan kita begitu sulit untuk mengeluarkan harta-harta itu karena merasa harta milik kita. Di bulan Ramadan dilatih itu semua hilang. Lisan ditahan, penglihatan ditahan, pendengaran ditahan mendengarkan hal yang tidak bermanfaat. Tangan yang biasa diterjunkan untuk mengeluarkan infak memulai sendiri. Bukan kayak itu juga. Maka kalimat tujuan puasa itu la'allakum tattaqun supaya kalian itu bertakwa. Yang diminta oleh Allah idealnya itu takwa tidak hanya ketika Ramadan saja. Tetapi takwa itu ada di bulan Ramadan, ada di bulan-bulan pasca Ramadan. Kita kebanyakan takwa kita itu di Ramadan saja. Selesai Ramadan, sholat berjamaah kita ada sunnah kita berkurang, kita mulai kembali pelit dengan hartanya, lisan kita kembali tajam dengan saudara seiman kita, mata kita kembali melihat hal yang diharamkan tadi. Kalau seperti ini berarti belum merasakan kemenangan. Dan syarat yang ketiga, masyarakat muslimin rahimahullah, jihad bersungguh-sungguh. Ketika iman di hati sudah tertanam, praktek iman itu adalah berubah, berpindah, merubah pola hidup kita, pola pikir kita, mindset berpikir kita semuanya dirubah. Yang berikutnya adalah melakukan itu semua dengan kesungguhan dan dengan kita. Maka yang terakhir adalah jihad fi sabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah, di amwal dengan harta-harta kalian, wa anfusihim dan dengan jiwa-jiwa kalian. Bersungguh-sungguh dengan harta itu maksudnya apa? Harta itu jangan sampai menguasai hati kita. Jangan sampai merasa kita memiliki harta sementara harta itu adalah titipan dari Allah. Ada hak-hak saudara-saudara kita yang ada di harta-harta kita. Ada kewajiban kita kepada harta-harta yang kita punya untuk bersedekah, untuk infak, membantu saudara-saudara kita. Wa anfusihim dan dengan jiwa-jiwa mereka. Selain dengan harta, jihad juga dengan jiwa, dengan kemampuan, dengan apa yang kita punya. Selama Ramadan juga kita berjihad untuk senantiasa memberi makan keluarga kita dengan harta yang halal. Selama Ramadan juga kita senantiasa berjihad bersungguh-sungguh untuk senantiasa kepada orang miskin dalam kondisi yang sulit. Puasa itu kondisi yang sulit, kan? Menahan lapar, menahan haus dengan tenaga yang otomatis berkurang dari biasanya. Tapi kita tetap diminta untuk taat kepada Allah, diminta untuk bersyukur dan sujud, diminta untuk menambah amal ini. Kita mau melaksanakan itu dengan sepenuh hati, sepenuh iman. Bukan karena kita. Maka jika orang-orang yang mampu beriman dengan sesungguhnya, mampu berhijrah dengan sesungguhnya, mereka mampu berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Yang pertama, Allah janjikan Allah mendapatkan insya Allah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, Allah akan memanfaatkan dan mereka ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rasulullah SAW para sahabat sudah melakukan dan sudah membuktikan di sini. Perang Badar, perang yang sangat sulit, perang pertama yang terjadi, yang perang pertama yang besar terjadi pada masa Rasulullah SAW, terjadi pada bulan Ramadan. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi jumlah pasukan sedikit, tetapi Allah memberikan kemenangan dengan bilang pada perang Badar. Menunjukkan pada kita apa? Iman, hijrah dan cinta bisa berkumpul jadi satu pada masa itu dan melahirkan kemenangan di diri sendiri. Bukankah itu contoh yang terbaik dan bukankah kita akan bersama itu? Maka masyarakat muslimin rahimahullah, Ramadan sebentar lagi datang, Ramadan sebentar lagi menyapa. Mari kita siapkan diri, kita bersihkan iman kita dari penyakit-penyakit hati, dari hal-hal yang bisa mengurangi dan merusak iman kita. Kita mulai mempersiapkan diri untuk melatih hijrah diri, dan kita mulai mempersiapkan diri untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam segala
Mudah-mudahan kita bisa mendapat bulan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hikmati. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ayyuhallazina ittaqullaha mastata'tum wa ta'atul 'ala Muhammad wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyaallah muslimin rahimahullah, tidak berpanjang dalam hanya menegaskan bahwa untuk mendapatkan kemenangan yang kita impikan di bulan Ramadan sekali lagi ada 3 syarat. Yang pertama keimanan, yang kedua komitmen hijrah kita, dan yang ketiga adalah kesuburan dosa kita. Dan itu semua tidak akan bisa tercapai tanpa kita berserah diri kepada Allah, tanpa kita berdoa dan mohon kepada Allah seperti berikan senantiasa hidayah kepada diri kita. Karena itu di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang merupakan pemimpin dari hari-hari yang ada, di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan kemustajaban, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita di siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'ala Rasulillah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati Rasulillah ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Aceh. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum wa huwa yastajibu lakum wa